Wahai guruku yang dikasihi, engkaulah pelita diri ini, menerangi hati nurani. Moga dirimu dirahmati, menerangi sadri ya Allah wa yassir li amri ya Rahman wahlul 'uqdatam min lisani rahim yafqahu qawli ya dzal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang, memberikan kita kesehatan, kekuatan iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama-sama. Selanjutnya selawat berangkaikan salam semoga disampaikan ke hadirat junjungan kita Nabi yang agung, Rasul pilihan Allah, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita selalu berselawat kepada beliau, syafaat kita harapkan di yaumil akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita membuka kitab Tanwirul Qulub. Tanwirul Qulub ini tentang masalah menerangi qalbu. Syarat berthariqah ini banyak, maka ini penting kita ulang-ulang walaupun sudah kita uraikan kaji pada tahun yang lalu. Di malam ini kita uraikan lagi supaya murid itu paham tentang berthariqah. Ini babnya tentang adab murid terhadap syekh atau guru. Banyak adab di sini, cuma ada beberapa poin saja yang penting yang kita kaji. Adab murid terhadap guru: 1. Pasrah, teguh, serta menerima pengaturan yang dilakukan syekh atau gurunya terhadap dirinya. Pasrah, mesti pasrah murid. Karena guru itu sudah memberikan baiat, memberikan iman untuk sampai engkau ke hadapan Allah. Berarti engkau harus pasrah, teguh, dan rela menerima pengaturan yang dilakukan syekh atau gurunya terhadap dirinya. Melayani syekh dengan harta dan jiwanya, sebab mutiara kehendak dan cinta hanya akan menjadi jelas melalui cara ini. Kadar kesungguhan dan keikhlasan hanya akan diketahui melalui timbangan ini. Yang kedua, tidak protes terhadap syekhnya atau gurunya menyangkut perbuatan yang dilakukannya, meski secara lahiriah tampak perbuatan yang dilakukannya itu tampak haram. Jangan sampai dia berkata kepada syekhnya, "Mengapa Anda melakukan ini?" Jangan tersempat terbesit hati murid itu seperti itu. Karena murid yang berkata mengapa kepada gurunya tidak akan berhasil selamanya. Tidak protes terhadap syekhnya atau gurunya menyangkut perbuatan yang dilakukannya, meski secara lahiriah tampak perbuatan yang dilakukannya itu tampak haram. Jangan sampai dia berkata kepada syekhnya, "Mengapa Anda melakukan ini? Mengapa guru berkata begitu?" Itu maksudnya. Karena murid yang berkata mengapa kepada gurunya tidak akan berhasil selamanya, terhijab, terdinding. Makanya guru jangan ditentang, jangan dilawan. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, lebih didulukan hak guru daripada hak mak dan ayah. Begitu kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Karena murid yang berkata mengapa kepada gurunya tidak akan berhasil selamanya. Terkadang dari seorang syekh muncul sesuatu yang secara lahiriah tampak tercela.
Seakan-akan pandangan si murid itu guru itu tercela. Padahal secara batin ia terpuji. Seperti yang terjadi antara Khidir dan Nabi Musa. Cobalah tengok perjalanan Nabi Allah Musa sama Nabi Allah Khidir. Bolehkah aku bikin engkau ya Nabi Allah Khidir, kata Nabi Musa? Kata Nabi Allah Khidir, boleh. Tapi apa yang kulakukan jangan kau bantah dan jangan kau tanya. Perbuatan Nabi Musa itu bertentangan dengan syariat tidak? Bertentangan. Tapi dia tak tahu tujuan daripada Nabi Allah Khidir. Kenapa anak itu dibunuh? Kenapa perahu itu ditenggelamkan? Nabi Musa tak sampai ke situ, padahal dia Nabi. Nabi Khidir juga Nabi. Mana tinggi peringkatnya itu coba? Izinkan aku wahai Nabi Allah Khidir mengikutimu. Boleh kata Nabi Allah Khidir. Tapi apapun yang kau buat, jangan kau tanya dan jangan kau tentang, kau ikuti aja. Terakhir Nabi Musa tak bisa mengikuti Nabi Allah Khidir. Sampai 3 dibuat oleh Nabi Allah Khidir, disitulah timbul rasa Nabi Musa alaihissalam ini bertentangan dengan syariat. Hanya orang tak paham tentang masalah hakikat. Tentang makna ini ada sebagian tokoh sufi bersenandung. Apa kata ulama sufi? Jadilah engkau di hadapannya bagai mayit di tangan yang memandikannya. Jadilah engkau di hadapannya, di hadapan gurumu itu seperti mayit. Mayit itu macam mana kalau dimandikan? Dibulak balik segala macam, disucikan, diistinjakan segala macam. Jadilah engkau di hadapannya dengan mayit di tangannya yang memandikannya, selalu patuh apapun yang dia lakukan terhadap dirinya. Ini disenggak guru sikit udah, dan perintah guru itu tak diutamakan, macam mana mau jadi Pak? Berat. Saya bilang berat lah. Saya apapun kata tuan guru dulu marah di hadapan orang memarahi saya di hadapan orang banyak, tapi saya tak pandang di sini. Kalau saya pandang situ mungkin saya tak jadi pun. Tapi saya pasrah. Kenapa? Karena sudah serahkan diri saya kepada dia. Itulah guru. Itu yang membimbing saya besok. Itulah yang membimbing kita besok. Maka guru itu lebih diutamakan daripada yang lain. Makanya waktu berzikir aja pun tetap ada kata robitoh. Jangan berzikir tidak berobitoh. Maka dalam kitab 7 menuju Ma'rifah di situ jelaskan, hendaklah engkau menghadirkan gurumu. Bagaimana cara menghadirkan guru? Kenapa tidak menghadirkan Allah? Udah kenal kau dengan Allah. Kun ma'allah fa'in lam takun ma'allah kun ma'aman ma'allah. Sertakan diri kamu kepada Allah. Tak dapat kau sertakan diri kamu kepada Allah, maka kau sertakan diri kamu kepada orang-orang yang sudah serta sama Allah. Niscaya kau akan disampaikannya kepada Allah. Guru jangan dilawan. Apapun kata dia, walaupun dia marah, kita diam. Utamakan hak dia dulu. Kalau sudah perintahnya begini, buat. Kalau kalian tersinggung, tak jadi. Positif. Tak ada guna bertorikoh itu lagi. Kalau kalian tersinggung dengan ucapan guru kalian, berarti dia tidak akan menjadi di situ. Karena sudah kita serahkan diri kita. Innal ladzina yubayyinaka innama yubayyinu Allah ya Allah fakai. Untuk apa ayat itu diterangkan? Maka dalam itu buka kitab Qudul Juma'an. Coba perhatikan. Habis zikir kan ada doa. Doa tadi itu pas separuhnya ada doa innal ladzina yubayyinaka innama yubayyinu Allah ya Allah faqaidihim
Faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsi wa man awfa bima Allah fa sayutihi ajran azima. Ya Muhammad, artinya barang siapa mengambil baiat kepadamu, kata Allah, ya Muhammad, barang siapa mengambil baiat kepadamu berarti mengambil baiat kepadaku. Kudratku berlaku atas seseorang, tanganku di atas tangan-tangan mereka. Barang siapa mengamalkannya maka akan beri kehidupan yang seluas-luasnya. Barang siapa yang tidak mengamalkannya maka aku berikan kehidupan yang sempit-sempitnya. Itu bertorikoh. Itulah hak guru itu membimbing jemaah supaya dia sampai dengan ayat yang tadi itu Quran. Tak bisa kalau kita membelakangi guru. Percayalah bilang, teslah. Kalau bisa terbedik mata awak nampak guru. Terbedik saja, terbedik mata kita nampak guru. Apalagi nak tidur. Tak dapat kita mandang yang lain, pandang adalah guru itu. Barang siapa memandang ulama, ibadah tidak. Memandang saja, usahakan duduk, usahakan menuntutnya, memandangnya saja. Jadilah engkau di hadapannya sebagai mayit, di tangan yang memandikannya, selalu patuh apapun yang ia lakukan terhadap dirinya. Terserah guru tu. Nak dijewernya kita, nak diapanya kita, nak dimarahnya kita. Ini tidak, marah sikit dah. Tak jadi, tak usah ceritalah, takkan jadi. Percayalah. Kita kan nak sedap kan, kita nak tenang kan, kita nak nyaman kan. Kalau bisa rezeki itu datang, tak gelisah hati kita. Apabila jemaah, apabila ikhwan dan awak bertentangan rasa hati dengan buria, tunggu ya. Takkan sampai di hadapan Allah ini. Jadilah engkau di hadapannya sebagai mayit. Bagaimana mayit itu? Diistinjakan dia pun tak tahu, dimandikan dia sembilankan, disugikan pun tak tahu dia. Patuh dia, pasrah dia. Nah, itulah. Jadilah engkau di hadapannya sebagai mayit yang di tangannya yang memandikannya selalu patuh apapun yang dia lakukan terhadap dirinya. Jangan membantahnya mengenai urusannya yang tidak engkau ketahui, karena membantah berarti menentang. Membantah, menentang. Tak paham, diam. Dengarkan juga dia. Berarti guru itu marah, ada hikmah di balik itu. Berarti ada yang salah pada diri kita. Kenapa? Tidak amanah. Berapa banyak murid-murid ayah guru itu yang tak jadi seperti itu lah. Marah Tuan Syekh itu, udah nak ambil hati. Tidak bisa. Kalau kita betul, kalau kita mendahului apa kata dia, bahkan dia lebih sayang pada kita. Kadang-kadang ada guru itu yang terkhusus didoakan kita. Tak perlu di hadapan orang, di hadapan jemaah dia mendoakan, tidak. Di tengah malam dia berbisik kepada Allah, sampaikan ya Allah hajat ya Allah. Dia terlalu baik dengan aku ya Allah. Dia selalu menyanjungku ya Allah. Pada hakikatnya bukan dia menyanjung aku, tapi pada hakikatnya dia sudah menyanjungmu ya Allah. Itu pahamkan. Kadang-kadang kita ni bertorikoh memandang yang bercakap, tapi kita tak memandang yang bercakap. Pandang yang punya cakap. Kalau kita pandang yang bercakap tu tinggi, kadang martabat kita lagi daripada dia. Tapi kalau kita pandang yang mempunyai cakap, siapa yang punya kalam tu, siapa yang punya cakap tu? Pandang itu. Guru itu berilmu tidak? Kalau tidak ada berilmu, kenapa diikutin? Jadilah engkau di hadapannya bagai mayit, di tangan yang memandikannya, selalu patuh apapun yang dia lakukan terhadap dirinya. Jangan membantahnya mengenai urusannya. Apapun urusan guru itu jangan kau bantah yang tidak engkau ketahui, karena membantah berarti menantang. Serahkanlah kepadanya apa yang kau lihat, meski dia tampak bertindak tidak sesuai syariat. Coba. Jadi kita balik lagi ke atas tadi, bagaimana perjalanan Nabi Allah Hijr
dengan Nabi Musa. Berarti Nabi Musa tak bisa mengikuti Nabi Allah Khidir. Coba bayangkan, anak-anak dipenggal, dibunuh oleh Nabi Musa alaihissalam. Bertentangan tidak dengan Islam, bertentangan tidak dengan syariat, bertentangan. Tapi Nabi Allah Khidir tahu dia, berarti kasab Nabi Allah Khidir mana lebih tinggi dengan Nabi Musa. Nabi Musa memandang secara fisik, Nabi Allah Khidir memandang pada hakikat. Kalau tidak kubunuh anak ini, maka anak ini akan lebih durhaka kepada mak dan ayahnya, maka kubunuh. Cuma Nabi Musa memandang pada syariat, pada lahiriah. Begitu juga dengan kita nih. Nah, bisa. Yakinlah. Untuk apa kita sebelum la ilaha illallah itu kita hadirkan guru? Makanya dalam ilmu-ilmu fikih, kenapa harus menghadirkan guru? Di sini banyak orang yang menyalahkan thariqah itu. Tapi bukan dengan la ilaha illallah wa la ilaha illallah tadi kita menghadirkan guru. Yang ditalkin khusus tuh, talkin khusus, ada tidak menghadirkan guru di situ? Ada jawab? Ada khusus makamnya. Mesti ada dihadirkan. Berhentikan zikir tuh, tarik ilahi anta maksudi wa ridha kama nabi. Situ hadirkan gurumu. Karena gurumu yang sudah sampai kepada Allah, kau belum. Saya kalau udah ngomong, nah kalau udah tak kena hati saya, janganlah kalian tersinggung. Yang saya tujukan ini, masalah kitab ini ada yang saya tuju. Paham-paham kalian tuh. Nanti terdinding, capek kau kemari, capek kau berjalan, capek kau berzikir, tak dapat, tak naik. Udah nak naik, tak jadi naik. Udah nak naik dia tak jadi, gagal dia. Istilahnya kalau nak lulus PTN, iya atau Polri, udah nak lulus, sikit aja kesalahannya, gugur. Rugi tidak? Makanya guru itu diutamakan dulu. Cakap guru itu dengarkan dulu. Cepatkan. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali ini, apa kata Imam Al-Ghazali yang ngomong bukan saya, Imam Al-Ghazali. Lebih hebat lagi guru daripada mak dan ayahmu. Adapun mak dan ayahmu hanya ngasih makan. Adapun gurumu menyelamatkanmu sampai ke akhirat. Ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina. Ini kadang-kadang kesalahan-kesalahan para jemaah ini. Tak paham dia. Dia tak mau nak naik. Tidak juga lah dari situ. Kita dalam bertorikoh ini masih banyak lagi. Jangan kita mengandalkan kita sudah talqin khusus, kita sudah hebat. Belum, itu baru level 2. Itu pun belum selesai karena 20 muraqabah belum kita lewatin. 1 muraqabah belum, baru mengisi lataif. Itu pun kalau betul. Itu pun kalau dia jadi makhluk dirinya. Kalau jadi makhluk, belum. Sesudah tobat, yaitu muaqabah, naiklah dia. Apa itu muraqabah? Itulah talqin khusus, mengisi 7 latifah, 7 lataif. Di dalam 7 lataif itu, di situ nafsu semua. Maka diisi, warna-warna itu diisi. Walaupun hanya 3 kali tetap diisi. Karena itu adalah nafsu. Nafsu itu juga ada 7, latifah itu juga 7. Muaqabah, tobat itulah talqin. Pensucian kolbu, pensucian jiwa. Supaya jiwa kita bersih, kolbu kita bersih. Jangan ada syirik kita kepada Allah dalam beribadah. Dengan bertorikoh inilah kita mengetahui sedapnya mengangkat takbiratul ihram itu. Tahulah kita bagaimana rupanya, begini rupanya cara bertorikoh itu. Allahu Akbar. Bersatu qalbi qauli fi'li. Bersatu dia. Kalau dulu sebelum kita bertorikoh, kita tak tahu apa pekerjaan hati dalam sembahyangnya.
Dan tak tahu juga kita perintah setelah sholat itu apa yang dilakukan. Fa iza qadaytumus shalah fadhkurullah. Apabila kamu setelah selesai sholat maka berzikirlah. Zikir itu macam-macam. Makanya zikir thariqah dia tidak mengucapkan lagi subhanallah, tak mengucapkan lagi alhamdulillah, tak mengucapkan lagi Allahu akbar. Dia langsung dengan kalimah la ilaha illallah. Karena dengan zikir la ilaha illallah maka terangkat zikir subhanallah, terangkat alhamdulillah, terangkat Allahu. Tapi kalau memang ada yang berbuat seperti itu, zikir dulu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, baru dia la ilaha illallah, la ilaha terus. Jadi itu jangan dipermasalahkan kalau kita sudah punya ilmu. Oh berarti thariqah ini begini, thariqah ini begini. Jadi kita tidak salah menyalahkan kalau sudah ada ilmu. Siapa yang bisa menguraikannya kalau tidak guru? Fas'alu ahzikri in kuntum ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya. Kalau tidak kita bertanya kepada yang ahli bertengkar. Maka dalam hadis Imam Muslim dalam kitab Ihya Ulumuddin, barang siapa setelah selesai sholat berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walaupun ia mempunyai dosa sebesar buih di lautan, akan diampunkan oleh Allah dosanya itu. Hadisnya dari riwayat Imam Muslim, berarti sahih. Apalagi dengan la ilaha, terbuka pintu-pintu langit dengan zikirmu. Tapi harus betul zikir la ilaha illallahnya. Engkau zikir la ilaha illallah tapi batinmu menentang guru, takkan sampai. Percayalah, coba. Yakinlah. Kau belakangan gurumu, siap-siaplah kamu. Guru itu tidak marah. Cuma dia pandang, guru itu tahu letak hati kita, tahu dia. Maka guru itu senyum pandang kita. Kita anggap kita senyum tadi, tidak, dia nak membolong. Nah, bisa. Dah, satu. Yang kedua, dengan adanya kita berzikir kepada Allah, kadang-kadang Allah berikan kita, kadang-kadang sibuk kita dalam pekerjaan. Kenapa begitu? Karena Allah beri juga kita kemuliaan. Tapi kadang-kadang kita di situ berhenti satu titik. Oh, ini sudah keberhasilanku. Oh, tak mau dia begitu. Tetap terus. Supaya engkau dipuji penduduk langit dan penduduk bumi. Inilah dikatakan Tuhan. Begitu dalam kitab Menerangi Qalbu tentang masalah menerangi qalbu, tadwirul qulub. Tadwirul qulub itu artinya menerangi qalbu. Manusia bumi dan manusia langit. Nak menjadi manusia bumi, nak menjadi manusia langit. Ini dia kitabnya. Dipuji. Siapa manusia langit itu? Siapa manusia bumi itu? Berarti yang gaib pun memang memuji kita. Apalagi yang nyata. Jadilah engkau di hadapannya bagai mayit. Awas dong, ingat tuh. Jadilah engkau di hadapan gurumu itu sebagai mayit. Terserah dia, udah. Terserah dia, terserah engkau ya guru. Guru itu bukannya kita jepet, bukan lagi guru. Kalau sudah mau nyempeleng, mau lagi dia nak memaki, itu bukan guru. Tapi marah, ada marah dia. Apa marah dia? Karena dia tidak mendahulukan yang penting tadi itu. Dia tak memandang hakikat guru. Inilah kadang-kadang dalam bertorikoh ini payahnya. Dia pandangnya wujud manusia itu aja dia. Jadi untuk apa orang sudah takdir khusus itu? La mawjud bihaqi la ilaha. Jadi yang wujud akan wujud. Kau tentang juga lagi. Makanya berbeda Thariqah Muhammad Subtani kalau sudah memberikan kaji, dia keras. Dia bukan marah, dia keras supaya sampai ke dalam akal dan pikiran kita. Kita renungi. Berbeda dengan Naqsabandi. Dia mengambil jalur daripada Sayyidina Abu Bakar. Berbeda dengan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Ali. Abu Bakar begini dia, Sayyidina Ali begini dia. Maka disatukanlah. Siapa yang menyatukan antara Thariqah Qadiriyah dengan Naqsabandi? Syekh Muhammad Syekh Ahmad Khatib Sambas. Dialah yang menyatukan. Padahal level dia level yang keempat dari silsilah kemursidan Abah Hanum Jauh.
Allah, Jibril, Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Ja'far As-Sadiq, Imam Ahmad Bakir, sampai ke bawah Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Bahauddin Naqsabandi, Syekh Sikoti. Kenapa yang ini datanya tidak menyatukan? Kenapa dapat Allah berikan limpahan kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas? Karena Allah berikan kehebatan kepada Ahmad Khatib Sambas itu juga. Dialah yang mampu bisa menyatukan antara Thariqah Qadiriyah dengan Naqsabandi. Disatukannya Thariqah Qadiriyah, disatukannya dengan Naqsabandi. Nah, saya ulangi lagi. Maka Syekh Ahmad Khatib Sambas ini kan banyak muridnya, tapi 4 yang diandalkan, yang bisa. 3 yang terijazah, tersurat. Syekh Khalil Pangkalan Madura, Syekh Tolha bin Haji Tolapuddin, Syekh Abdul Qadir Bantan. 3 diijazahkan, diletakkan di Jawa. Kenapa tidak di Medan? Di Jawa. Karena di Jawa masih banyak, mohon maaf, kadang di Jawa itu masih banyak menyembah lagi. Menyembah kayu segala macam, sejajan segala macam, maka diturunkanlah wali-wali itu di Pulau Jawa. Nah, adakah Ahmad Khatib Sambas nih, Muhammad Sultani ini, dia berkecil hati? Aku murid pada Ahmad Khatib Sambas. Tapi kenapa mereka yang 3 diberi ijazah, aku tidak? Karena tujuan Muhammad Sultani tidak nak menjadi seperti itu. Dia diakui gurunya sebagai muridnya, senang hatinya. Cuma karena dia mampu, dia punya ilmu, dia berhujrah. Dia mengasingkan diri. Dia terus beramal. Di dalam beramal itulah datang gurunya itu. Melalui yang secara raib, secara rohani. Bukan tertulis. Muhammad Sultani, kau kembangkan itu di Medan. Maka dalam Muhammad Thariqah Muhammad Sultani ini, dia tidak seperti macam kita yang setolha. Kita kalau dari setolha, cukuplah silsilahnya kepada kemursidan Abah Hanom, Kiai Haji Syekh Ahmad Syaibul Wafatadil Arifin. Tak lagi diberikan kepada wakil-wakil lagi. Tidak. Seperti macam Syekh Haji Abdul ini, tidak. Adapun seperti itu, kau pandang aja wajah gurumu itu, dia lah udah. Berbeda dengan Thariqah Muhammad Sultani. Muhammad Sultani apabila dari A ke B sebut namanya Abdul Qadir Deli, Naam Deli, Ahmad Deli. Padahal mereka itu tidak ada dalam kemursidan, tapi pelimpahan silsilah itu ada. Maka jangan kita bertekak. Kalau sudah tahu ilmu, kita cukup diam senyum. Oh, ini begini, ini begini, 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 begini. Kalau kita buka kitab Uqudul Jumaah ini, mana ketemu Syekh Muhammad Sultani? Karena jalur tidak ada di sini. Mana juga ketemu daripada Syekh Abdul Qadir Bantan, tak ada jalur di sini. Mana ketemu juga pada jalurnya Syekh Khalil Pangkalan Madura, tidak ada jalur di sini. Karena ini adalah jalur Syekh Tolha. Ketinggian adab. Al-adabul qabl ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Itu saya pesan pada jemaah. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Bukan guru itu minta sanjung, minta puji, tidak. Apapun kau lihat kehebatan, kelebihan gurumu itu, diam. Ada penampak cacatmu itu kau tutupi. Karena zahir dan batin mesti kau agungkan. Udahlah. Begitulah dulu ya. Ingat-ingat kan. Jadi kalau saya ngomong tuh paham-pahamkanlah. Ini tegur sikit aja udah. Dulu, hak guru itu dulu. Tak mampu kita datangi, tanya. Tak paham kita datang guru itu. Karena kita ada pimpinan. Yang bertalkin khusus aja pun belum ada lagi bertanya lagi coba. Berarti belum jadi lagi. Kayak saya beranggap, dia sudah talkin tuh, aku udah dapat belum. Kalau tidak ada keasikannya, makanya saya uraikan yang tadi malam tuh, malam tuh. Tetap niatkan untuk nak beribadah kepada Allah, niatkan untuk mengaji. Ya Allah, besok malam aku nak ngaji Allah, malamnya aku nak mengaji Allah. Lapangkan jalanku ya Allah untuk menembus sana. Tanamkan dulu, jangan yang itu yang kedua. Maka di dalam Quran dijelaskan, janganlah hartamu, anak pinakmu melalaikan kamu pada zikrullah. Anak dan istri takkan bisa bantu kita. Ya kalau waladun soleh dia besok. Takut kita dalam 3 malam tu aja dia mendoakan awak pun kok. Nyalah gaya orang bertahlil pun dia di sana main HP. Tak ada Allahumma firli dzunubi wali waldaya. Makanya kalau memang dia berbakti kepada mak dan ayahnya, setiap malam, setiap salat, Allahumma firli dzunubi wali walidaya. Maka perlulah kita menjarahi kubur ketika anak datang.
Diazab mak dan ayah kita, anaknya datang. Apa kata anak? Allahumma firli dzunubi wali walidayya. Ampunkan makku ya Allah, ampunkan ayahku ya Allah. Maka berhentilah azab kubur sebab datangnya waladun soleh. Sebaik-baik anak soleh itu anak kandung. Sebaik-baik. Tapi kalau tidak, ada saja di kampungnya anak yang soleh sudah datang. Orang yang soleh itu jalan dia. Orang yang soleh itu orang yang alim, orang berilmu tuh lewat dia di perkuburan tuh. Ada malaikat menyiksa mayat tuh. Berhenti dulu si malaikat tuh menyiksa mayat tuh. Kenapa? Menghormati orang alim di atas, gak berjalan di atas muka bumi itu. Itulah hebatnya orang untuk ilmu itu. Demikian barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah.